Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita kali ini yang lagi kangen sama kamu. Kita lihat prediksinya, siapa sih dia? Gitu ya. Alasannya tuh kenapa? Gitu ya. Jika readingan ini laut di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi temanya seseorang yang lagi rindu sama kamu, yang lagi kangen sama kamu. Siapa sih dia? Gitu. Oke. Jadi yang sedang rindu, yang saat ini sedang kangen ya. Jadi kayaknya ini dulunya seseorang yang pernah ada di dalam kehidupan kamu. Gitu. Jadi cenderung masa lalu ya, orang yang pernah pergi dalam kehidupan kamu. Jadi tadinya dia itu berencana pergi dari kehidupan kamu, itu dia merasa akan ada kebahagiaan, akan ada cinta yang tulus dari pasangannya gitu. Jadi dia ini tipe orang dulunya yang pernah menduakan cinta kamu, jadi dia yang berselingkuh gitu. Dia saat ini yang sedang kangen sama kamu. Jadi dia dulu yang membuka hati untuk orang lain dan pergi bersama orang itu, meninggalkan kamu gitu, dan memilih orang itu daripada kamu di sini. Jadi cenderung dia yang lagi rindu sama kamu, yang kangen banget sama kamu. Karena saat ini dia merasa kayak salah menempatkan hati. Ya, saat ini dia benar-benar menghadapi hal yang benar-benar menyiksa dia gitu. Jadi tidak ada kebahagiaan saat ini gitu. Tidak ada yang bisa setia sama dia. Jadi kayak cenderung dia diperlakukan sama seperti dia melakukan kamu. Jadi pasangan dia pun berselingkuh sama orang lain gitu, yang membuat dia saat ini mengingat kamu, yang kangen, tiba-tiba kangen sama kamu, rindu sama kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak tiba-tiba ya, padahal kalian udah bener-bener lama sekali nggak komunikasi, bener-bener lama sekali nggak ada kontak gitu, lost kontak bener-bener sudah lama. Tapi tiba-tiba kamu kok jadi keinget sama dia gitu, kamu kok kayak jadi kepikiran sama dia, padahal jelas-jelas kalian nggak, apalagi kamu ini tipe orang yang udah bener-bener sakit hati banget sama dia, jadi kamu nggak memikirkan dia lagi gitu. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kok jadi memikirkan dia di sini ya, karena di sini dia kangen banget sama kamu gitu, rindu banget sama kamu. Sebenarnya kalau aku lihat di sini ingin ya, ada kayak kemauan, kayak ada keinginan untuk memperjuangkan kamu kembali gitu, untuk bisa mendapatkan hati kamu kembali. Cuma dia kayak merasa malu saat ini gitu. Malunya ya kenapa? Kok tiba-tiba hadir, dipikirnya tuh kok tiba-tiba hadir cuma ingin meminta hati kamu lagi gitu, meminta diri kamu lagi gitu. Jadi kayak merasa malu dengan dirinya atas apa yang dilakukan sama kamu, perbuatan yang pernah dilakukan sama kamu. Jadi ya kalau aku rasa sih di sini mungkin penyesalan itu hadir ya. Ada penyesalan itu yang membuat dia mungkin, ya namanya manusia, kalau dia dilakukan sama seperti dia melakukan orang, ya pasti akan ada penyesalan gitu. Karena namanya manusia nggak mau pasti ya diperlakukan sakit gitu, diperlakukan membuat diri kita hancur atau mungkin terluka gitu. Ya jadi di sini dia tiba-tiba karena dia perlakukan sama oleh pasangan dia saat ini gitu, dikhianati juga, disakiti juga, jadi dia mengingat kamu saat ini gitu, kayak merasa penyesalan itu ada. Kenapa gitu, kenapa dulu memperlakukan kamu seperti itu, kenapa dulu tidak membuat kamu itu bahagia, padahal jelas-jelas kamu tipe orang bisa dibilang setia. Kamu mendampingi dia dari nol sampai dia sukses, kamu mendampingi dia dari dia belum jadi apa-apa sampai dia menjadi orang yang sosok yang dibanggakan gitu. Tapi tiba-tiba dia pergi tanpa kejelasan, dia memilih orang lain gitu, daripada kamu yang mau memperjuangkan semuanya. Susah senang kamu selalu ada untuk dia, tetapi dia tiba-tiba memilih orang lain di dalam hatinya
gitu ya. Jadi sebenarnya ada perjuangan, ada keinginan untuk bisa memiliki kamu kembali gitu, untuk bisa mencari tahu kamu kembali, ingin untuk bisa komunikasi kamu kembali. Cuma karena perasaan malu dia gitu ya, karena mungkin dia merasa kayak nggak ada harga dirinya gitu jika dia meminta kamu untuk kembali, meminta kamu untuk bisa mendampingi dia kembali gitu. Karena ya sikap dia yang membuat dia malu sendiri, sikap dia yang membuat dia merasa kayak dikucilkan gitu ya, padahal di sini dia sendiri yang memperlakukan kamu, dia sendiri yang meninggalkan kamu gitu. Jadi ya sebenarnya ada sih keberanian di dalam dirinya untuk bisa komunikasi kamu, untuk bisa mencari tahu keberadaan kamu. Apalagi di sini aku lihat dia sering kayak memantau kamu ya. Mungkin kalian masih berteman ya di sosial media, atau mungkin dia memakai akun lain gitu untuk mencari tahu kamu itu di mana, bagaimana kabar kamu, mematai kamu ya. Karena rindu dia saat ini, kangen dia saat ini begitu besar sama kamu. Sebenarnya kayak ada usaha ya, ada keinginan usaha kayak untuk bisa meyakinkan kamu kembali. Tapi ya menurut aku sih namanya seseorang yang udah berselingkuh, apalagi yang berbohong, sering berbohong, gak pantas lah gitu untuk dipertahankan, karena sifatnya itu akan terus tetap berulang ya, yang terus berbohong. Apalagi di sini dia tipe orang yang memang benar-benar nggak terbuka sama pasangan, kayak tipe orang yang berbohong gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini komunikasinya baik sama masa lalu ya, dia sedang rindu sama kamu saat ini, dia sedang kangen saat ini sama kamu gitu. Makanya dia mungkin menghubungi kamu gitu, komunikasi sama kamu gitu, karena rindu dia dan kangen dia sama kamu saat ini begitu besar gitu ya. Jadi mungkin dia ini kayak ada keinginan kayak harus ada inisiatif gitu, harus kayak ada gerak cepat bisa untuk meyakinkan kamu kembali gitu. Jadi mungkin karena dia disakiti, dia dihianati, dia dikecewakan, dia diduakan, jadi dia merasa kamulah sosok seseorang yang setia. Walaupun dia kayak merasa nih, walaupun kamu sudah disakiti, walaupun kamu sudah dihianati, dia merasa kamu bakal memaafkan dia. Dia merasa bahwa kamu akan bisa kembali lagi sama dia. Padahal kenyataannya perasaan sakit hati yang dia tanamkan dulu sampai sekarang itu masih membekas gitu. Belum bisa untuk bangkit, masih perasaan trauma yang begitu besar itu masih ada. Cuma dia kayak merasa pede aja gitu, bahwa kamu bisa luluh kembali gitu sama dia. Padahal di sini dia nggak tahu gitu. Bukannya hanya dendam saja yang kamu tanamkan di sini, rasa maaf itu rasanya berat banget untuk memberikan dia maaf. Ya namanya kita disakiti, namanya kita dihianati, namanya kita diduakan. Siapa sih yang nggak sakit hati ya kan? Pasti akan sakit hati gitu. Jadi memang sih tipe orang bisa dibilang di sini kalau belum mendapatkan sesuatu, dia tipe orang yang akan terus tetap berjuang, akan terus tetap mengejarnya gitu. Jadi sama sih posisinya seperti dia sama selingkuhannya gitu. Dia ingin mendapatkan selingkuhannya ini ya berbagai cara gitu dia mendapatkannya. Terus sudah didapatkan, ternyata selingkuhannya memperlakukan dia sama seperti dia memperlakukan kamu. Makanya di sini dia tipe orang yang benar-benar kalau belum dapat itu belum bisa untuk berhenti. Jadi tipe orang yang terus-terus tetap berusaha, terus tetap berjuang, terus tetap mengejar gitu sampai seseorang itu lulus, sampai seseorang itu mau kembali gitu. Ya hati-hati saja gitu, karena sifatnya bisa dibilang kalau ingin kembali pikirkan dulu ya. Apalagi dia tipe orang yang bisa dibilang pemarah, dia tipe orang yang bisa dibilang di sini egois, dia tipe orang yang bisa dibilang tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, hanya mau menang sendiri, dan bisa dibilang di sini nggak baik, nggak cocok sama energi kamu gitu ya. Karena tipe dia bisa dibilang sih terbalik sama kamu, tipe kamu yang bisa dibilang di sini ramah, tipe kamu yang sabar, terbalik sama tipe dia gitu ya. Jadi itu seseorang yang lagi kangen sama kamu, yang lagi rindu sama kamu gitu. Sebenarnya rindu banget dia saat ini ya. Mungkin dia masih menyimpan beberapa foto kamu ya, dan sering memandangi foto kamu gitu. Kayak penyesalannya tuh ada banget gitu, besar banget penyesalannya. Jadi kayak di sini pun ada semangat di dalam dirinya gitu. Kayak ada antusias gitu. Apalagi di sini kayak ada kepercayaan di dalam dirinya bahwa kamu itu kan tipe orang yang mudah luluh, tipe orang yang mudah percaya. Makanya dia kayak percaya banget di sini sama dirinya bahwa kamu itu akan kembali sama dia gitu. Apalagi di sini
soal percintaan, soal kasih sayang kamu ke dia, itu dia tahu kamu tuh masih sayang banget sama dia. Jadi di sini kayak merasa pasti kamu akan kembali sama dia, padahal dia nggak tahu ya perasaan kamu hancur banget karena dia, gitu ya. Jadi itu yang lagi kangen sama kamu, seseorang yang pernah menduakan kamu, seseorang yang pernah pergi dengan selingkuhannya dan memilih untuk memutuskan hubungan sama kamu. Saat ini dia tiba-tiba rindu sama kamu, kangen sama kamu, ingat kamu, mungkin karena diperlakukan sama oleh pasangannya, sama selingkuhan dia, jadi kayak ada penyesalan itu, makanya di sini ingat sama kamu gitu. Jadi ya aku rasa sih ya enak sekali gitu ya, dia sudah meninggalkan, dia sudah berselingkuh, ketika dia diselingkuhi juga, ketika dia dihianati juga, dia ingin kembali gitu. Jadi mau menang sendiri gitu, nggak mau, sepertinya mau berusaha atau mungkin memperbaiki diri dulu gitu, agar bisa menjadi sosok yang pribadi yang lebih baik gitu, bukan menjadi sosok seseorang yang hanya ingin apa namanya, di dalam dirinya yang terbaik gitu, tapi dia hanya memikirkan dirinya, hanya memikirkan pribadi dirinya, bukan pasangannya gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, masa lalu kamu yang pernah menyelingkuhi kamu saat ini hadir sama kamu, komunikasi sama kamu, tiba-tiba komunikasi, sudah lama nggak komunikasi, tiba-tiba dia komunikasi karena dia kangen sama kamu, rindu, dan ada keinginan untuk kembali sama kamu gitu. Jadi sebelum kamu memutuskan untuk kembali, atau mungkin memutuskan untuk tidak kembali, atau mungkin memutuskan untuk memaafkan dia, kamu harus pikir-pikirkan terlebih dahulu. Karena kalau kamu kembali di sini bukan malah kebahagiaan yang akan kamu dapatkan, karena aku lihat dia akan memperlakukan kamu sama seperti dulu gitu. Karena sifat dia bisa dibilang di sini nggak cocok sama kamu sifatnya gitu. Jadi kamu yang akan terus tetap mengalah, kamu yang akan terus tetap memperjuangkan, kamu akan terus tetap menjadi sosok yang bisa dibilang di bawah tekanan dia gitu. Jadi nggak akan ada kenyamanan yang kamu dapatkan, malah akan membuat kamu merasa risih pada hubungan ini gitu. Jadi sebelum memutuskan, dipikirkan terlebih dahulu, jangan sampai ada penyesalan untuk yang kedua kalinya atau yang untuk beberapa kalinya. Mungkin ada beberapa teman-teman mencoba untuk memberikan dia waktu ruang atau mungkin memberikan dia kesempatan, boleh, silakan. Cuma sebelum kamu memutuskan untuk memberikan kesempatan, kamu pikirkan dulu ya, karena sifatnya bisa dibilang sih dia mungkin akan berubah, tapi dalam jangka waktu nggak cukup lama gitu. Jadi kalau memang dia ada niat untuk berubah, paling bertahan 1 bulan atau mungkin 2 bulan, nggak akan bertahan selamanya, akan terus tetap berulang, karena dia bisa dibilang di sini tipe orang bisa dibilang mudah bosan sama pasangan. Jadi ketika dia bosan sama kamu, ketika dia bosan sama pasangannya dia saat ini, dia mudah saja mencari sosok pengganti diri kamu gitu. Walaupun dia sudah disakiti, walaupun dia merasa karma, walaupun dia sudah merasakan dihianati, tapi dia akan memperlakukan sama ke kamu gitu. Itu yang akan membuat kamu makin terpuruk nantinya, dan kamu nanti susah untuk membuka hati lagi, karena yang saat ini aja rasa trauma kamu tentang yang dia perlakukan sama kamu aja masih terasa gitu. Apalagi nanti ketika kamu memberikan dia kesempatan, itu akan membuat kamu semakin drop dan membuat kamu semakin tidak percaya pada cinta. Kamu tidak akan percaya pada siapapun dan membuat kamu mungkin ke depannya akan terus tetap sendiri. Ya, jangan sampai kamu merusak kayak batin kamu, jangan sampai kamu merusak lagi kayak mental kamu, jangan sampai kamu merusak kayak kepercayaan kamu lagi gitu. Karena saat ini kamu, aku lihat sudah mulai bangkit, sudah mulai perlahan-lahan mengikhlaskan semuanya. Jadi ketika dia hadir nanti, atau mungkin ketika dia ingin komunikasi, atau mungkin ada komunikasi dari dia, pikirkan secara baik-baik ya teman-teman. Kalau memang ingin memaafkan, maafkan saja, tapi kalau untuk kembali, pikirkan dengan baik dan secara baik ya. Karena takutnya ke belakangnya kamu merasa menyesal untuk yang keberapa kalinya gitu ya. Kurang lebih seperti ini pembacaan kartu yang lagi kangen sama kamu. Jadi sosoknya yang pernah menyakiti kamu dan menduakan kamu ya. Masa lalu kamu yang membuat kamu benar-benar terluka ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Jadi perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang ya. Kalau nggak cocok di kamu, berarti bukan untuk kamu. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini cenderung zodiak Leo ya, zodiak Leo sama Capricorn ya. Jadi cenderungnya untuk zodiak Leo dan Capricorn ya.
Jadi bisa untuk zodiak lain, tapi cenderung untuk zodiak Leo dan Capricorn. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.